Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Nah, harus sehat. Pada pagi ini, karena ini pertemuan kita perdana tatap muka walaupun dari jarak jauh, Ibu perkenalkan lagi supaya lebih dekat. Nama Ibu adalah CN Buru Simbolon, ngajar PKN. Pada minggu ini kita akan memasuki pembahasan kita ke bab 2, yaitu norma dan keadilan. Untuk lebih paham lagi, supaya kita bisa melanjutkannya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari norma. Sebenarnya norma itu kalau bahasa sehari-harinya pengertiannya adalah peraturan atau aturan. Aturan berarti membatasi sikap kita. Mana yang harus bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi kita tidak boleh dengan suka-suka mau bertindak apapun. Contoh sederhana. Si A makan di rumah, angkat kaki ke atas meja. Kalau hal itu dilihat oleh orang tua, tentu orang tua langsung menegurnya. Tidak sopan kakimu. Dari kalimat tidak sopan kakimu, berarti itu tidak boleh kita lakukan. Sikap kita dibatasi. Bagaimana kalau posisi makan? Contoh lain banyak lagi. Di rumah, hidupkan lampu, hidupkan TV, hidupkan tape record, hidupkan handphone, semua hidup, semua bersuara. Otomatis mama marah. Yang mana yang mau ditonton, yang mana yang mau didengar. Nah, dari kalimat mama ini berarti kita dibatasi. Matikan salah satu, entah yang mana. Hemat sedikit pemakaian listrik. Nah, dimanapun kita berada, mau di rumah tetangga, di gereja, di masjid, selalu kita dibatas-batasi oleh aturan. Di rumah tetangga, kamu langsung masuk, langsung duduk, kau makani makanan yang ada di rumah. Nanti tuan rumah pasti melihatmu, menganggapmu sebagai maling. Nah, dengan cara melihat dia pun samamu sudah merasa aneh. Dari cara penglihatan dia, berarti di situ artinya kita tidak boleh berperilaku seperti itu. Harus dipersilakan dulu masuk, dipersilakan duduk. Kalau ada makanan disuguhi baru kita makan. Jadi setiap kita di suatu tempat haruslah tunduk, haruslah mematuhi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Nah, dari pengertian-pengertian itu, dari uraian tersebut, maka kita dapat simpulkan apa itu pengertian dari norma. Norma yaitu aturan yang mengatur berupa petunjuk sikap kita, petunjuk tingkah laku kita, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bersifat mengikat. Nah, norma itu ada 4. Sebenarnya ibu membuat video ini supaya lebih cepat lagi paham anak-anakku ya. Untuk kelas lain sudah ada kubagikan video, tapi ini kubagikan lagi nanti untuk menambah, mempercepat daya tangkap anak-anakku supaya lebih paham apa itu norma dan macam-macamnya. Nah, norma itu ada 4, norma susila, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Pengertian dari 4 ini gampang nak. Kita angkat aja nanti pengertian dari yang 4 ini ya. Kita angkat aja lagi pengertian dari norma. Jadi semua nanti kalimat ini masukkan lagi nak ke pengertian norma susila tadi, norma hukum tadi, norma agama tadi, norma kesopanan tadi. Semua ini masukkan aja lagi. Hanya saja membedakannya, tambahkan kalimat di akhir ini, kalimat di akhir yang membuat 4 norma tadi berbeda. Yaitu maksudnya, maksud ibu gini nak. Ini norma susila. Norma susila ini masukkan tadi arti kata norma tadi, tapi di akhir kalimat ini tambahkan kalimat supaya membedakannya dengan kalimat lain yang bersumber dari kalau norma susila hati nurani. Kalau norma kesopanan yang bersumber dari pergaulan hidup atau tata kehidupan masyarakat. Tata kehidupan masyarakat.
Kalau norma agama, agama berarti bersumber dari Tuhan. Kalau norma hukum yaitu bersumber dari aparat negara. Aparat negara atau pemerintah. Nah, kuulangi. Yang membedakan 4 norma ini adalah semua nanti pengertiannya masukkan pengertian norma tadi, anak, semua. Masukkan pengertian norma tadi. Yang membedakannya adalah di akhir kalimat tambahkan lagi kalimat yang bersumber dari hati nurani. Kalau norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan tambahkan di akhir kalimat yang bersumber dari tata kehidupan masyarakat. Kalau norma agama tambahkan lagi kalimat yang bersumber dari Tuhan. Kalau norma hukum yang bersumber dari aparat negara atau pemerintah. Nah, supaya lebih paham langsung kita masukkan norma kesusilaan. Norma kesusilaan, kalimat ini semua adalah pengertian dari norma tadi. Ininya itu, nak. Dimasukkan lagi ini semua sama ya, nak. Dimasukkan lagi ke norma kesusilaan. Hanya membedakannya tambahkan di akhir kalimat ini yang bersumber dari hati nurani. Masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan juga sama, masukkan kalimat yang sama. Yang membedakannya adalah masukkan di kalimat akhir yang bersumber dari pergaulan hidup masyarakat. Sama ini, anak, pengertian norma. Yang terakhir inilah yang membedakannya dengan norma yang lain, bersumber dari norma pergaulan hidup masyarakat. Lanjut, norma agama. Norma agama itu tadi bersumber dari Tuhan. Berarti di akhir kalimatnya yang membedakannya hanya ini, bersumber dari wahyu Tuhan. Kalau ini semua sama, nak, pengertian norma. Lanjut, norma hukum. Norma hukum tadi bersumber dari aparat negara. Hanya membedakannya di akhir kalimat tambahkan yang bersumber dari aparat negara. Kalau ini semua sama, yaitu pengertian norma. Pengertian norma tadi aturan yang berisi petunjuk tingkah laku kita, mana yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat. Oke, paham, nak? Mudah-mudahan paham ya. Samanya semua, nak, pengertian norma tadi angkat ke setiap norma. Yang membedakannya, kalau norma kesusilaan dia, yang membedakannya norma susila hanya ini, bersumber dari pergaulan hidup. Kalau norma kesopanan ya, nak, kalau norma kesopanan bersumber dari pergaulan hidup masyarakat. Kalau norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Kalau norma agama bersumber dari Tuhan. Kalau norma hukum bersumber dari aparat negara. Oke, mudah-mudahan paham. Masuk kita ke contohnya. Contoh dari setiap norma. Contoh dari setiap norma ini ku kasih inti-intinya aja, nak, supaya paham. Ibu ulangi, ini ku kasih nanti ke setiap kelas supaya menambah lebih cepat nangkap. Kalau contoh dari norma kesusilaan hati nurani, intinya apapun yang kamu lakukan, jika perbuatan yang kamu lakukan itu membuat suara hatimu tidak nyaman. Ketika kamu lakukan itu tidak nyaman, contoh sederhana. Si A mengambil uang mama dari lemari, dijajankan 20.000 supaya nggak ketahuan kali, dikasih sama si adik permen hanya satu. Ketika pulang mama rupanya cari uangnya nggak ada di situ lagi, marah dia. Mana uangku? Datang si A, bukan aku, mak, bukan aku, si adiknya tadi. Si adik bingung, dia masih lugu. Iya kan, dek, kau yang makan permen satu tadi kan? Datang si adik, iya, karena dia memang makan permen. Karena dibilangnya iya, terus mama spontan marah, dipukulnya si adik. Ketika mama memukul si adik, sebenarnya si abang tadi, si A tadi, suara hatinya tidak nyaman. Ada keluar suara hati, ya gara-gara aku dipukul mama adikku. Dari kalimat gara-gara aku dipukul mama adikku, hati nurani si A tidak aman. Contoh lain, orang tua, banyak orang tua ketika berantem kakak sama adik, yang sering dimarahi adalah si kakak. Walaupun si adik yang salah, tanpa tanya, mama langsung sering marahi si kakak.
Ketika sendiri si mama ini teringat dia kejadian itu, adanya keluar suara hati dia, ya sebenarnya si adik ininya yang bandel memang belakangan ini. Tapi jadi si kakak laku marahin. Dari kalimat sebenarnya si adik yang bandel jadi kakak ku marahin, di situ pertanda suara hatinya tidak nyaman. Pokoknya apa saja pun yang kamu lakukan, nak, jika suara hatimu tidak nyaman, memakan mangga hasil nyuri tidak nyaman, pokoknya yang tidak nyaman, membuat hati tidak nyaman, itulah norma kesusilaan. Sanksinya karena ini berhubungan dengan hati nurani, maka sanksinya di antara diri kita sendiri, berasal dari diri sendiri, merasa bersalah, tidak nyaman, tidak tentram. Oke, lanjut. Contoh dari norma kesopanan tadi berasal dari pergaulan hidup masyarakat. Inti dari contoh-contoh norma kesopanan, apapun yang kamu lakukan, jika kamu lakukan itu, kamu mendapat teguran dari sekitarmu. Kamu ditegur, dinasihati. Semua perbuatanmu ketika kamu lakukan itu langsung ditegur oleh orang-orang sampingmu. Contoh, mana-mana meludah sembarangan, langsungnya nanti kamu ditegur orang sampingmu. Gak sopan kau lo. Dari kalimat tidak sopan kau lo, berarti itu tidak boleh kamu lakukan karena kamu tidak sopan. Contoh lain lagi, ini mak catat ya. Buang angin sembarangan, di mana-mana kamu keluarkan. Nah, pasti orang sekitarmu merasa keberatan. Gak sopan ini. Ketika dia bilang gak sopan ini, berarti sebenarnya perbuatan itu tidak boleh kamu lakukan karena tidak sopan. Pakai baju seksi lah, memanggil nama-nama orang tua lah dengan nama-nama aneh, jelek-jelekkannya. Ketika didengar orang tua, kamu sebutkan nama orang tua dengan menjelek-jelekkan sebutan-sebutan aneh, kamu ditegur. Ketika kamu ditegur, berarti perbuatanmu itu kurang bagus, tidak boleh dilakukan. Sanksinya karena berasal dari masyarakat, maka kita dicela, dinasihat, dikucilkan, dicemooh, ditegur. Dikucilkan ini mau sampai kita diusir dari suatu daerah loh kalau melanggar norma-norma kesopanan. Lanjut enak. Contoh norma agama tadi bersumber dari Tuhan. Inti dari norma agama ini gampang, nak. Apapun perbuatanmu, jika itu melakukan hal yang baik, segala apapun. Jadi semua contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, jika kamu lakukan contoh norma kesopanan tadi, norma kesusilaan tadi, kamu lakukan itu untuk kebaikan, itu juga bisa norma norma agama. Karena semua yang berbuat baik itu adalah berasal dari norma agama, sesuai dengan perintah Tuhan. Contoh, tapi nanti nak, jangan kalau kusuruh kamu coba buat dulu 5 contoh norma agama, jangan kamu buat 1 belajar mau 1 berdoa mau makan, 2 berdoa mau tidur, 3 berdoa setelah tidur, 4 berdoa mau belajar, 5 berdoa mau berangkat sekolah. Semua berdoa. Jangan, nak. Ini semua 5 yang kamu sebutkan itu adalah rajin berdoa. Banyak lagi contoh lain, yaitu menghormati orang tua, memberi bantuan terhadap korban, beri sumbangan baju, banyaklah semua perbuatan yang baik. Itulah contoh dari norma agama. Sanksinya ini tidak langsung karena berhubungan dengan Tuhan. Sanksinya ini berurusan dengan iman kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan masing-masing. Jadi kita merasa berdosa. Oke, lanjut enak. Contoh norma hukum. Norma hukum tadi intinya adalah bersumber dari aparat negara. Berarti segala contoh-contohnya ini adalah semua perbuatanmu yang jika kamu lakukan itu kamu bisa ditangkap oleh polisi. Apapun perbuatanmu itu, jika itu bisa nanti mengundang kedatangan polisi, itu kamu melanggar norma hukum. Jual ganja, merampok, cabuli, korupsi, semualah yang bisa nanti kamu diproses oleh hukum. Nah, norma hukum ini sanksinya lebih jelas, lebih tegas. Kenapa? Karena jelas dia langsung masuk penjara. Dia jelas karena langsung masuk penjara. Nah, sampai situ paham, nak?
Dari keempat norma ini, norma susila, norma sopanan, norma agama, norma hukum, satu norma yang paling tegas adalah norma hukum. Kenapa? Norma hukum lah yang paling tegas, nak, paling nyata. Kenapa? Karena nyata hukumannya langsung masuk penjara, tangkap polisi. Kalau yang lainnya hanya berupa teguran, berupa nasihat, tidak gereja, tidak tangkap polisi loh, tapi berurusan dengan Tuhan masing-masing. Meludah sembarangan, lidahnya tidak dipotong, tapi dinasehati. Itulah kalau norma-norma lain. Jadi hanya norma hukum yang paling nyata, karena langsung masuk penjara. Oke. Salah satu ada seorang tokoh norma, namanya adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini memberi filosofi tentang norma, yaitu homo homini lupus. Homo homini lupus ini artinya jika hidup kita tidak ada norma, tidak ada peraturan, maka manusia yang satu bagaikan serigala bagi manusia lainnya. Kenapa harus makan serigala? Serigala itu binatang buas. Jika dia lapar, dia akan makan apapun yang ada di sekitarnya. Tidak peduli dia lebih besar mangsanya, tidak peduli dia nanti mati duluan. Pokoknya ketika dia lapar, dia makan apapun yang di sekitar. Seperti itulah kehidupan kita nanti. Katanya kalau tidak ada norma, menurut Thomas Hobbes. Benarkah itu? Benar. Coba kita lihat sekitar. Sedangkan masih ada norma, sanggup antara tetangga ini membunuh tetangganya satu rumah, si orang tua sama si anak semua dibunuh. Sanggup ya. Padahal manusia itu membedakannya dengan binatang. Kita dikasih akal pikiran yang sehat. Sanggup si anak membunuh mamanya karena nggak dikasih uang. Sanggup si bapak membunuh anaknya. Sanggup suami membakar, ini berita nyata baru ibu tonton, suami membakar istri dan anaknya loh. Suami membunuh istrinya supaya tidak ketahuan, dikubur di bawah tempat tidurnya. Nah, banyak contoh lain. Masih pernah dengar cerita si Sumanto? Sumanto itu kerjanya menggali kuburan yang baru dikubur seminggu, diangkat itu malam-malam, terus dipotongi, dimasak loh, dimakan. Tidak ada lagi otak. Coba dulu bayangkan nak, ketika orang tua kita punya banyak pelihara ayam, tiba-tiba musim penyakit ayam, jadi belum mati ayam ini, belum mati tapi udah sakit, dipotong mama ayam sakit ini. Makan itu pasti kita merasa jangan lama, udah sakit itu, gak usah lah potong, kubur aja semua. Ayam, bagaimana dengan mayat? Itulah. Jadi sangat betul yang dibilang si Thomas Hobbes. Bagaimana lagi kalau tidak ada norma? Sedangkan ada norma, sanggup satu tetangga ini membunuh tetangganya semua, membakar rumah orang, memutilasi. Jadi kalau kita lihat kejadian ini, nak, banyak kejadian-kejadian di luar batas normal sehat. Bagaimana untuk mengatasinya? Mengatasinya hanya dua, nak. Mari kita perdekatkan diri, seringlah komunikasi dengan Tuhanmu. Dua, mari kita selalu bersama, berkomunikasi, berkumpul dengan keluargamu. Keluarga yang sering berkumpul itu adalah sehat. Hanya itu jalan yang bisa kita perbuat. Oke, mudah-mudahan paham, nak. Nah, jadi norma itu sangat penting, nak. Fungsinya ada 3, mengendalikan karakter kita, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. 2, supaya membuat hidup kita rukun. Kamu hargai saya, aku hargai kamu. Jangan sakiti aku, kamu tidak kusakiti. Kalau kusakiti kamu, kamu masuk. Kalau kusakiti kamu, aku masuk penjara. Begitu juga kan orang lain menyakiti kita. 3, sebagai pengawas. Jadi dengan adanya norma, apapun yang kita lakukan kita was-was. Apalagi kalau kita berbuat jahat. Ada yang melihat aku, nanti aku tangkap polisi loh. Jadi norma itu sangat penting, nak. Dengan adanya norma, hidup kita jadi harmonis dengan orang lain, tercipta ketertiban. Mudah-mudahan paham sampai di sini ya, nak. Nah, video ini khusus ibu bagikan sebenarnya untuk kelas 72. Tugas 72 adalah supaya
mencatat kembali semua materi-materi yang ibu utarakan tadi untuk 72 ya nak. Tapi kalau untuk kelas 71, 73, 74, 75, 76 ini hanya ditambahkan aja, ditambahkan lagi nah apa yang penting-penting, karena untuk kelas itu sudah ibu bagikan video yang sebelumnya. Ibu kasih ini supaya lebih memperdalam cepat nangka anakku. Inilah ditambahkan lagi untuk 71, tapi untuk 71, 73, 74, 75, 76. Kalau untuk 72 dicatat kembali semua materi yang ibu kasih ini dan dijapri sama ibu ya, dijapri. Ibu ulangi, untuk 72 dicatat kembali, dijapri sama ibu. Kalau untuk 71, 73, 75, 74, 76 dicatat, ditambahi apa yang penting. Contoh, beda norma hukum dengan norma lain, fungsi norma, tokoh Thomas Hobbes. Oke nak. Nah, mudah-mudahan dipahami tambahan. Sebelumnya kita belum menggunakan Classroom. Untuk minggu ini kita gunakan Classroom. Kenapa sebelumnya ibu tidak menggunakan Classroom? Karena ibu khawatir pengalaman ibu sebelumnya banyak alasan, banyak keluhan anak-anakku tidak ada paket. Karena ini kita sudah dibagi, dapat gratis paket. Untuk selanjutnya pun nanti kita akan dikasih paket, diisi ulang oleh pusat. Jadi jangan hilang nomormu yang kami bagikan dari sekolah ya nak. Sampai kita nanti selama belajar daring ini otomatis diisi dari pusat. Nah, jadi catatlah kembali, semangat. Kalau ada bahasa-bahasa ibu yang kurang pas, mohon dimaklumi ya nak. Kalau ada orang tua yang melihat video ini pun mohon dimaklumi kalau kurang pas bahasa ibu. Salam sehat.